sama saya Febo Febrita. Dan nama saya Daniel Alexandra. Sekarang kami ingin membahas tentang peradaban Romawi kuno. Mulai dari awal terbentuknya peradaban Romawi kuno, Letak peradaban hingga runtuhnya peradaban Romawi kuno. Stay tune. Menurut mitos, itu semua dimulai sejak dahulu kala. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Numitor yang bijak dan makmur. Ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Rhea Silvia. Pada suatu hari, Amulius, saudara Numitor, menggulingkan tahta saudaranya sendiri. Dalam prosesnya, Amulius mengusir Rhea Silvia ke kuil Dewa Mars untuk memastikan tidak ada keturunan laki-laki Numitor yang akan merebut tahtanya. Di kuil itu, Mars jatuh cinta dengan Rhea Silvia, dan mereka memiliki dua anak kembar yang diberi nama Romulus dan Remus. Mendengar kabar itu, Amulius meminta pelayan-pelayannya untuk membunuh Romulus dan Remus. Tetapi, mereka tidak jadi membunuh Romulus dan Remus, tetapi malah menghanyutkannya di sungai. Sesampainya di pinggir sungai, Romulus dan Remus ditemukan dan dibesarkan oleh seekor serigala betina. Beberapa tahun kemudian, mereka diadopsi oleh seorang gembala. Setelah mereka dewasa, mereka dibawa ke kota dan bertemu dengan kakeknya. Lalu Romulus, Remus, dan kakeknya bersama-sama menggulingkan tahta Amulius. Setelah itu, Romulus dan Remus merancang kerajaannya sendiri. Tetapi, mereka memiliki perbedaan pendapat tentang lokasi kerajaan yang akan mereka buat. Jadi, mereka memutuskan untuk membuat kerajaannya masing-masing di lokasi yang berbeda. Di tengah pembuatan kerajaan mereka, Remus mengejek Romulus karena tembok yang ia buat sangat rendah. Namun Romulus tidak terima diejek oleh Remus dan membunuhnya. Setelah itu, ia mendeklarasikan bahwa ia akan membunuh siapapun yang melewati batas kekuasaannya. Lalu, Romulus pun menjadi pemimpin pertama kerajaan itu dan memberi nama Roma berdasarkan namanya. Peradaban Romawi merupakan peradaban besar dan maju yang terletak di semenanjung Apennina yang sekarang kita kenal dengan negara Italia. Wilayah Romawi sebelah barat dibatasi Laut Tirrenia, sedangkan wilayah Romawi sebelah timur dibatasi oleh Laut Ionia dan Laut Adriatik. Untuk sebelah utara, wilayah Romawi berbatasan dengan negara Swiss dan Austria. Sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Sisilia dan Laut Tengah. Tahukah Anda, peradaban Romawi kuno memiliki banyak peninggalan yang berupa arsitektur. Salah satu contohnya adalah Colosseum. Colosseum merupakan tempat pertunjukan gladiator yang dapat menampung sampai 50.000 orang. Colosseum ini mulai dibuat pada tahun 70 Masehi oleh wali kota Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi oleh anaknya Titus. Tak kalah megah dari Colosseum, Circus Maximus adalah stadium yang digunakan untuk balapan kuda dan tempat hiburan massa yang berlokasi di Roma, Italia. Bangunan ini dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangunan Romawi kuno tidak selalu megah, ada juga yang bernilai estetik tinggi. Contohnya adalah Pantheon yang merupakan sebuah kuil di pusat kota Roma yang dibangun untuk penyembah dewa-dewa Romawi. Bangunan ini dibangun dari tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 126 Masehi. Arsitektur Romawi kuno tidak hanya sebatas kemegahan atau estetikanya, tetapi ada juga yang memiliki nilai fungsi tinggi. Contohnya adalah aqueduct atau viaduct yang merupakan saluran air yang bisa sampai menembus gunung untuk mengantarkan air dari dataran kota tinggi ke rendah. Peradaban Romawi menganut sistem kepercayaan politeisme, yaitu sistem kepercayaan dengan menyembah banyak dewa. Dewa-dewi bangsa Romawi antara lain Jupiter, Juno, Mars, Venus, Merkurius, Minerva, Apollo, Diana, Vulcanus, Pluto, dan di samping itu masih banyak dewa-dewi lain yang tidak dapat disebut. Peradaban Romawi kuno merupakan salah satu peradaban yang besar. Romawi kuno terbagi menjadi 3 zaman pemerintahan, yang dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada zaman kerajaan, seorang raja diasumsikan berdaulat penuh dan memegang kekuasaan tertinggi kerajaan. Zaman kerajaan dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi oleh Romulus sebagai raja pertama. Dilanjutkan oleh Numa Pompilius, yaitu raja yang cinta damai dan dipilih oleh Senat. Tullus Hostilius adalah raja yang suka berperang. Ia juga membangun Kuria Hostilia, yaitu tempat baru untuk Senat.
Ancus Marcius, cucu dari Numa Pompilius, adalah seorang raja yang juga cinta damai dan membangun relasi dengan kerajaan tetangga, dan ia juga yang membangun penjara pertama Roma, pelabuhan, dan jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Tarquinius Priscus adalah keturunan Etruska yang diadopsi oleh Ancus Marcius. Ia memenangkan banyak perang dan banyak memperoleh rampasan perang. Servius Tullius adalah menantu Tarquinius Priscus. Raja yang mengadakan sensus penduduk pertama di Roma itu menggolongkan penduduknya berdasarkan tingkat ekonomi dan kondisi geografis. Tarquinius Superbus adalah anak dari Tarquinius Priscus. Ia merupakan seorang raja yang kejam dan menjadi teror bagi rakyatnya, sehingga terjadilah revolusi pada tahun 509 sebelum Masehi yang menandai berakhirnya zaman kerajaan dan dimulainya zaman republik. Zaman republik dipimpin oleh 2 orang konsul beserta senat. Konsul memegang kendali atas pasukan, berhak menyatakan perang, menentukan jumlah pajak, dan membuat hukum. Suatu keputusan harus disetujui oleh kedua konsul. Jika salah satu mengatakan veto, maka keputusan tidak dapat dilaksanakan. Tahun 390 sebelum Masehi merupakan kekalahan pertama Roma dalam perang. Tahun 241 sebelum Masehi, Sardinia dan Korsika menjadi provinsi pertama di Roma. Tahun 49 sebelum Masehi, Julius Caesar mulai memerintah Roma. Selama ia memerintah, daerah kekuasaan Roma bertambah luas sampai ke daratan Inggris, hingga lebih dari separuh benua Eropa dikuasai oleh Roma. Tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh, digantikan oleh keponakannya Augustus. Augustus memerintah Roma dengan memimpin triumvirat, yaitu Dewan Pemerintahan yang terdiri dari 3 serangkai. Ia memimpin bersama Marcus Antonius dan Marcus Lepidus. Augustus memegang kuasa di wilayah Eropa, Antonius di Mesir, dan Lepidus di Afrika. Tahun 31 sebelum Masehi, terjadilah Perang Actium, di mana Augustus berperang melawan Antonius, yang disebabkan oleh Augustus marah ketika mendengar Antonius menjanjikan Roma kepada Cleopatra. Tahun 27 sebelum Masehi, Augustus berhasil menang dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pertama Roma, yang menandai berakhirnya zaman republik dan dimulainya zaman kekaisaran. Zaman kekaisaran adalah zaman di mana pemerintah Romawi telah tersentralisasi dan berpusat kepada kaisar. Pada tahun 64 setelah Masehi, Kaisar Nero memulai penganiayaan terhadap umat Kristen. Pada tahun 70 Masehi, pembangunan Kolosium dimulai. Tahun 117 Masehi, Kekaisaran Roma mencapai masa jayanya di bawah pimpinan Kaisar Trajan. Tahun 126 Masehi, Pantheon mulai dibangun. Tahun 306, Konstantin Agung melegalkan kekristenan dan menghentikan penganiayaan terhadap Kristen. Tahun 330 Masehi, Konstantin menjadikan Bizantium sebagai pusat kekaisaran yang namanya diganti Konstantinopel setelah ia meninggal. Tahun 379, Kaisar Theodosius pertama menyatukan kembali Roma di bawah kekuasaannya. Tahun 380, agama Kristen menjadi agama negara. Pada tahun 395, Kaisar Theodosius meninggal. Anaknya membagi kekaisaran menjadi 2. Arcadius menguasai bagian timur atau Bizantin, dan Honorius menguasai bagian barat. Pada tahun 476 Masehi, peradaban barat runtuh. Jenderal Odoacer memaksa Kaisar Romulus Augustus untuk turun takhta. Tahun 1453 Masehi, peradaban timur runtuh, Konstantinus XI meninggal. Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmania yang dipimpin oleh Mehmed II. Jadi, hal tersebut menandai berakhirnya zaman kekaisaran, juga menandai berakhirnya peradaban Romawi. Thanks for watching, so see you in Rome.